Kalau dilihat dari sejarah dari Dyah Ayuningrum yang wafat itu dimakamkan di sini, nah itu sekitar 1812. Saya atas nama Juru Kunci Puro Pakualaman yang dari tahun 1985 sampai sekarang, saya nama Suhadi, Adipaten Puro Pakualaman, menerangkan bahwa saya sebagai abdi dalem di Masjid Rayu yang ini ada dari Fakultas UGM UNJ dari Yogyakarta, mau menanyakan tentang budaya Masjid Rayu yang intinya pendirian dari Masjid Rayu asal mulanya itu sejak dulu itu dari cerita-cerita nenek moyang kita itu ya cuman apa ya istilahnya sambung sinambung cerita dari nenek moyang, dan kejelasannya itu tidak tahu masalah masjid. Dulunya diceritakan Masjid Tiban. Dari Masjid Tiban itu dari dulu tiba-tiba ada sejarah-sejarah dari nenek moyang kita itu dulunya cerita, itu dulunya di kawasan ini itu ada penduduk yang istilahnya orang jarang bersolat atau jarang beribadah. Nah itu tiba-tiba ada masjid, dan ada masjid itu ada sejarahnya tentang Kadipaten Puro Pakualaman. Nah Kadipaten Puro Pakualaman menika ada punya anak yang kedua dari permaisuri, yaitu mempersunting gadis desa yang anaknya sebagai anak, maksud saya itu anak namanya Ketip Kuning, itu punya anak dipersunting oleh anak Pakualam pertama. Nah itu namanya Dyah Ayuningrum, itu dari Puro Pakualaman, nama dari Pulau Pakualaman. Dan semenjak itu dimakamkan di sebelah barat Masjid Rayu, itu bernama Sureng Jurit. Nah itu putra mantu Pakualam kedua, putra mantu Pakualam pertama. Dan di sisi sebelahnya itu ada makam dari Ibu Dalem PA5, itu dimakamkan di sini juga. Nah itu terdirinya dari Masjid Rayu, berdirinya dari Masjid Rayu karena ada seorang gadis desa dicintai oleh anak ratu. Nah itulah terjadinya ayahnya Pakualam pertama membuat
sebuah masjid di sini. Masalah tiang-tiang di dalam masjid itu kan ada 16 tiang. Ceritanya dari simbah-simbah itu yang membuat wali itu. Wali. Dan masalah pohon sawo kecek itu ada sejarahnya. Kalau tindak ke masjid yang becek-becek katanya itu begitu. Mustoko itu bentuknya masih asli, tapi kalau diambil di keraton masalah isinya, karena dulunya waktu masih ada di sini banyak yang istilahnya celaka, diliwat di depan masjid numpak sepeda itu bisa jatuh, dan itu semua jadi apa ya istilahnya mengganggu, atau sebetulnya tidak mengganggu tapi merasa masyarakat, karena masyarakat luas tidak bisa memahami semua itu ya. Saking masyarakat sendiri masjid ini dimanfaatkan. Masjid selalu dimanfaatkan. Itu tiap malam Jumat itu tadarusan Bapak Ibu, dan ada tiap Minggu dan Sabtu sore itu ada TPA anak-anak, dan jamaah selalu ada dalam waktu 5 waktu. Enten Gobel ini kan enten sing 1700 tahun pembuatannya dibangun, enten sing 1800 itu nek sing bener ini tahun pinten? Yang kalau dilihat itu Kang cerita, kalau dilihat dari sejarah dari Dyah Ayuningrum yang wafat itu dimakamkan di sini, nah itu sekitar 1812.